Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita aneh dan saking anehnya cerita ini sampai membuat desa gempar dan juga kebingungan untuk waktu yang lama. Cerita ini terjadi pada suatu hari di akhir musim panas dan di awal musim gugur. Ketika seluruh desa tenggelam dalam kedamaian yang melekat, ada sebuah keluarga yang mengalami nasib buruk. Pada saat itu sang istri sedang sibuk menyiapkan makanan di dapur. Dan tiba-tiba saja ia menyadari bahwa sayurannya hampir habis. Kemudian ia meminta suaminya untuk turun ke gudang dan mengambil beberapa bahan makanan. Sang suami yang mendengarkan perkataan istrinya dengan santai masuk ke rumah sambil merokok kemudian menuju gudang. Sejak dulu keluarga itu hidup dengan bertani, jadi mereka sering membuat gudang untuk menyimpan bahan makanan yang dipanen. Biasanya cadangan makanan keluarga disimpan di ruangan bawah tanah, dan ruangan itu hanya bisa diketahui oleh anggota keluarga itu sendiri. Hal ini adalah kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun di setiap rumah. Seperti biasa, saat itu sang suami berjalan menuju gudang dan sedikit berjongkok. Ia membuka pintu kemudian melihat ke dalam untuk memeriksa sebentar. Karena itu adalah tempat untuk menyimpan makanan, jadi biasanya orang-orang sangat jarang mendatangi tempat itu. Sehingga sering ada tikus dan serangga yang tinggal di sana. Setelah merasa aman, sang suami turun mengikuti tangga vertikal yang diletakkan di dekat pondasi rumah. Seluruh ruangan gelap tanpa cahaya. Ia mendengar beberapa suara aneh yang menarik perhatiannya. Ia yang merasa penasaran kemudian melihat sekelilingnya. Begitu ia sampai di bawah, ia dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Ia melihat sekawanan ular berbisa warna-warni menggeliat di tanah, dengan mata yang terbuka lebar dan lidah yang mendesis. Sang suami belum pernah melihat ular aneh seperti itu sebelumnya, jadi ia panik dan berteriak. Ia segera berpegangan pada tangga kemudian mencari jalan untuk naik. Ular-ular yang melihat pria itu berlari segera mengejarnya. Mereka merayap membuat barisan panjang dekat dengan tumitnya, membuat ia panik dan terus-terusan memanggil istrinya. Sang istri yang mendengar suara teriakan suaminya segera menyingkirkan masakan yang ia buat. Ia berlari menuju gudang dan melihat keadaan suaminya. Melihat ekspresi panik di wajah suaminya, sang istri merasa khawatir dan segera bertanya tentang apa yang terjadi. Meskipun pria itu telah mencapai tempat yang aman, tapi ia masih merasakan takut di dalam hatinya. Ia terus mengatakan kepada istrinya bahwa ia telah melihat segerombolan ular di bawah ruangan. Cerita itu sangat mengejutkannya. Sang istri sangat sulit untuk percaya karena bagaimana mungkin segerombolan ular bisa masuk ke dalam ruangan bawah tanah keluarga. Untuk memeriksa kebenaran cerita suaminya, ia memutuskan untuk mendekati ruangan itu untuk memeriksa. Setelah itu, untuk memastikan, ia juga mencoba untuk pergi ke tempat itu. Sang suami perlahan berjalan mundur dan menunjuk ke arah pintu yang belum tertutup. Pria itu memberitahu istrinya bahwa jumlah ular itu sangat banyak, mungkin bisa saja sampai belasan. Pada awalnya wanita itu sangat merasa percaya diri, tapi ketika ia mendekati mulut ruang bawah tanah, ia mendengar suara misterius dari bawah dan mulai merasa gelisah. Dengan hati-hati ia melihat ke ruang bawah tanah untuk memeriksa apakah ada ular seperti yang diceritakan oleh suaminya. Dan memang benar, pemandangan yang terbentang di depannya membuat ia berteriak ketakutan. Dengan mata kepalanya sendiri ia melihat segerombolan ular kecil menggeliat di tanah yang gelap. Bukan hanya itu, tetapi ular-ular itu juga mulai sangat agresif. Ular itu menatap sang istri yang melihat mereka kemudian segera melompat ke atas, bertarung dengan taringnya yang berbisa untuk menakut-nakuti wanita itu. Suaminya yang melihat itu segera mendekat kemudian memeluknya. Mereka berdua berpikir bagaimana cara untuk menyingkirkan ular-ular di bawah sana. Pria itu sangat ceroboh. Pada awalnya ia menyisingkan bajunya kemudian bersiap untuk turun ke ruangan bawah tanah. Ia berniat untuk menangkap setiap ular sendirian. Wanita itu melihat ini segera pergi untuk menghentikan suaminya, karena di dalam sana pasti sangat berbahaya. Keduanya berpikir sejenak kemudian wanita itu meminta suaminya untuk menyalakan obor besar. Kemudian obor itu akan dibawa masuk ke dalam gudang ruangan bawah tanah. Pria itu mendengarkan istrinya kemudian segera berbalik untuk mencari obor. Ia membawanya dengan kobaran api besar di tangannya. Ketika ia mencapai pintu ruangan bawah tanah, ia segera melemparkan api itu ke bawah. Cahaya dari api menerangi seluruh ruangan bawah tanah, memperlihatkan setiap sudut yang ada di dalamnya. Asap tebal berwarna abu-abu muncul dengan bau yang tidak sedap. Semakin tinggi asap yang keluar, semakin gelap warnanya. Asap tebal berwarna hitam merayap keluar melalui pintu. Gumpalan asap itu terbang keluar kemudian menghilang di udara. Setelah asap menghilang, sepasang suami istri itu turun ke ruangan bawah tanah untuk memeriksa situasinya. Dan setelah ia melihat ke bawah, semuanya nampak terlihat lebih tenang. Pria itu menghela nafas panjang kemudian beritahu istrinya bahwa semuanya telah baik-baik saja. Ia tidak lagi melihat ular seperti sebelumnya.
Segera setelah semuanya selesai, ia menyuruh istrinya untuk melanjutkan pekerjaannya di dapur. Sementara ia akan turun ke ruangan bawah tanah untuk mengambilkan beberapa bahan makanan yang akan dimasak oleh istrinya. Pria itu baru saja tiba di ruangan itu, tetapi kekhawatiran tentang ular sebelumnya muncul di dalam dirinya. Ia segera mencari tongkat kayu kemudian masuk secara perlahan ke dalam. Matanya terus-menerus melihat sekelilingnya. Suara langkah kakinya bergema di seluruh ruangan bawah tanah, menciptakan suasana tegang yang tidak nyaman. Ia dengan hati-hati memeriksa setiap celah di ruangan itu agar tidak ada seekor ular pun yang tertinggal. Tiba-tiba saja ia mendengar sebuah suara gemerisik. Ia berjalan ke arah sumber suara itu sembari mengangkat tongkat kayunya. Ia berjalan secara perlahan untuk memeriksa itu. Saat semakin dekat, pria itu melihat seekor ular putih besar. Ular itu bersembunyi di balik keranjang makanan. Ia yang melihat pemandangan itu panik dan berteriak. Secara refleks ia mengangkat tongkat kayu kemudian membantingnya ke bawah. Pukulan pertama tidak mengenai ular putih itu, tetapi pada pukulan kedua tongkat kayu itu mengenai kepala ular putih kemudian memercikan darah. Seketika ular itu tergeletak dan mati. Di sekelilingnya berlumuran darah yang membuat pria itu ternganga. Ia melihat ngeri pada ular yang tergeletak di depannya, dan dengan segera ia membereskan itu. Setelah selesai ia segera naik ke atas. Sekarang ia merasakan lelah yang teramat sangat di sekujur tubuhnya. Ia segera pergi ke tempat tidur kemudian beristirahat. Tetapi sampai malam hari, pria itu terus saja berbaring di tempat tidurnya tanpa mempedulikan panggilan istrinya. Ia menolak untuk bangun dan tidak makan malam itu. Sang suami tetap seperti itu sampai keesokan paginya, membuat wanita itu merasa khawatir dan juga aneh. Hari itu sang istri berencana ke pasar untuk membeli sesuatu, tetapi saat di jalan ia merasa gelisah. Setelah beberapa langkah keluar dari rumah, ia segera kembali dan melihat keadaan suaminya di dalam kamar. Ia mencoba untuk membangunkan suaminya, tetapi setelah beberapa saat menunggu, pria itu masih belum merespon. Akhirnya ia menarik selimut kemudian memeriksa keadaan suaminya. Wanita itu berteriak ketakutan setelah melihat kondisi suaminya yang berbaring tidak bergerak dengan posisi aneh. Tubuhnya seperti ular yang sangat menakutkan. Ia yang melihat pemandangan horor itu berteriak dan segera keluar dari rumah. Ia teringat dengan cerita suaminya yang telah membunuh ular putih kemarin. Kemudian ia berpikir sejenak untuk mencari solusinya. Ia pergi mencari seorang penyihir terbaik di desa untuk membantu menyembuhkan suaminya. Ia menuntun jalan penyihir itu untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi baru saja sampai di halaman, ia merasakan perasaan yang tak enak. Tapi ia tetap mengikuti wanita itu ke kamar untuk memeriksa keadaan suaminya. Ia menyadari situasinya kali ini menjadi sangat serius. Berdasarkan penglihatannya, penyihir itu melihat bahwa pria itu sedang terlilit oleh seekor ular putih besar, dan ia tengah menunggu hari yang tepat untuk memakan dagingnya. Penyihir itu tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Jadi ia berbalik dan bertanya kepada wanita itu apakah akhir-akhir ini ada ular di rumahnya. Mendengar pertanyaan itu, wanita itu segera mengangguk untuk mengkonfirmasi. Ia menceritakan kisah itu pada penyihir, tentang gerombolan ular di ruangan bawah tanah. Mendengar cerita itu, sang penyihir mengatakan bahwa keluarga mereka telah mendapatkan sial karena membunuh seekor ular putih besar. Ular itu adalah ular yang sangat berbahaya. Wanita yang mendengar itu menjadi panik dan menangis. Kemudian ia memohon kepada penyihir itu untuk menyelamatkan nyawa suaminya dan keluarganya. Penyihir melihat bahwa wanita itu menyesali kejadian itu. Jadi akhirnya ia memutuskan mencari cara untuk membantu keluarga itu. Setelah merenung sejenak, penyihir itu mengatakan kepada sang istri bahwa ular putih itu sangat marah. Dan sekarang ia sangat sulit untuk memaafkan suaminya. Tetapi hanya ada satu cara untuk membantu mereka. Jadi penyihir itu meminta sang istri untuk membawanya ke dalam ruangan bawah tanah, tempat di mana ular putih dan anak-anaknya tinggal. Ia akan membangun altar di sana, dan wanita itu juga ikut membantunya. Mereka menyiapkan altar besar dan penuh hormat untuk meminta maaf kepada ular putih itu. Setelah menyiapkan altar, penyihir itu mulai memberkati dan menyembah. Dan setelah semuanya selesai, ia berpamitan untuk pergi. Tapi sebelum pergi, ia berpesan kepada wanita itu. Setiap tahun di hari ini mereka harus merayakan kematian ular putih besar itu. Dan secara teratur menyembah dan berdoa kepada altar itu agar mereka diampuni dosa-dosanya. Setelah beberapa hari pria itu pulih dan sadar. Tetapi jiwanya hancur dan lemah. Setelah mendengar istrinya menceritakan kejadian itu, ia juga segera bertobat kemudian pergi ke altar ular putih untuk meminta maaf. Sejak hari itu, ruang bawah tanah di keluarga itu menjadi tempat penyembahan untuk ular putih. Dan altar itu selalu penuh dengan dupa dan juga makanan. Itu sebagai bentuk permohonan maaf dari mereka. Pentingnya untuk selalu berhati-hati dan waspada. Dan jangan pernah melakukan hal gegabah seperti cerita ini. Aku harap kalian bisa mengambil pelajaran di cerita ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.